Hai teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya masih berada di Royal Ambarukmo di Yogyakarta dalam mengikuti Asian College of Neuropsychopharmacology KUM 2019. Dan saat ini saya ingin berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan hipersensitivitas pada pasien psikosomatik. Nah, kita sering menemukan di dalam praktek bahwa pasien yang mengalami gangguan psikosomatik seringkali mengalami keluhan-keluhan yang sering membuat mereka tuh terbingung-bingung gitu ya. Mengapa kok seringkali kepalanya gampang sakit, kemudian juga perutnya sensitif sekali, hanya makan makanan yang sedikit tapi kok juga akan membuat mereka jadi tidak nyaman. Juga seringkali terkait dengan adanya keluhan-keluhan fisik seperti kesemutan, rasa geliengan, seperti ingin jatuh, bahkan seperti ingin pingsan, dan juga kok tidak lagi mudah untuk menanggapi suatu stres. Padahal sebelumnya sangat mudah dan bahkan dulunya adalah seorang yang sangat tough ataupun tabah ataupun kuat ya. Dan ketika mengalami serangan panik pertama sebagai salah satu gejala psikosomatik yang paling berat, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, dan itu menyebabkan mereka mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman sekali. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa kaitkan dengan kondisi seperti ini, yaitu seperti saya sudah berikan di beberapa video-video saya sebelumnya tentang terkait hipersensitivitas sistem saraf otonom yang berkaitan dengan kondisi ini. Seringkali ketika kita berkaitan dengan pasien psikosomatik, mereka mengalami suatu hipersensitivitas saraf otonomnya. Jadi ketika stres itu terlalu lama berlangsung, maka seringkali muncul banyak masalah yang berkaitan dengan sistem saraf otonom. Menjadi lebih sensitif, tidak lagi tahan terhadap banyaknya stres ataupun guncangan yang datang kepada pasien. Dan seringkali ini menjadi masalah buat si pasien karena merasa kok tidak bisa mengendalikan dirinya. Ketika terjadi stres, kita tahu bahwa sistem saraf otonom akan aktif begitu rupa. Karena apa? Karena adalah suatu cara untuk mengatasi adaptasi tubuh yang tidak stabil terhadap stres tersebut. Sehingga kalau misalnya kita menghadapi suatu kondisi stres, tidak heran kita suka berdebar-debar, jantung kita menjadi lebih cepat, kemudian dia jadi keluar keringat dingin, kemudian kita menjadi lebih tegang, dan kemudian sistem pencernaan kita seketika biasanya berhenti dulu untuk memberikan tenaga kita kepada hal-hal yang ingin kita lakukan, misalnya untuk lari ataupun untuk mengerjakan kerjaan itu. Jadi sebenarnya sensitivitas otonom itu terjadi kalau stresnya terus berlangsung lama. Tetapi kalau dalam waktu tertentu saja, homeostasis atau adaptasi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa terjadi pada kita kapan dan dimanapun berada. Nah, keadaan ini kalau pada pasien psikosomatik akan sangat berlebihan dan membuat kondisinya menjadi tidak nyaman ketika dia terus-terusan berada pada posisi tersebut. Nah, bagaimana cara mengurainya? Cara mengurainya adalah yang kalau misalnya teman-teman ingin lakukan sendiri dengan teknik relaksasi, meditasi, bisa dengan melakukan zikir, juga sembahyang. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan, melakukan hobi misalnya, juga seringkali misalnya kalau kalian teman-teman lihat di sini ini suasananya luar biasa nyaman ya. Saya senang sekali kalau berada di Jogja, suasananya nyaman, tentram seperti ini. Walaupun ada motor tentunya di depan, tapi saya merasa nyaman sekali di sini dan ini yang membuat kita bisa merilekskan pikiran-pikiran kita. Jadi segala cara bisa dilakukan ya, yang penting tidak minum alkohol dan tidak narkoba untuk merilekskan pikiran kita. Di luar itu, kita juga bisa merilekskan pikiran kita dengan pengobatan. Nah, ini tentunya harusnya kompetensi seorang psikiater. Nah, kalau psikiater sudah memberikan pengobatan dengan waktu tertentu, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan sistem saraf pusat tersebut agar menjadi kembali baik dan tidak hipersensitif lagi. Jadi jangan heran kalau teman-teman yang mengalami gangguan psikosomatik kok jadi sensitif, dengar ada suatu berita yang bahkan bukan dari dirinya atau keluarganya yang sakit, tetangga yang pasang bendera kuning udah ketakutan, pasangan ada orang yang sakit mengalami suatu penyakit, kita takut ke tempat, ke rumah duka atau bahkan ke rumah sakit juga kita takut. Jadi hipersensitivitas pada orang yang mengalami psikosomatik adalah suatu respon otonom yang berlebihan yang merupakan salah satu cara dia untuk merefleksikan
dan mempunyai adaptasi terhadap keadaan tersebut. Demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa hal yang mungkin juga perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kalau kita lihat tadi udah hampir jatuh tuh, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita untuk jadi lebih baik ke depannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Wow, bagus ya. Cia. Wah, bagus banget. Mantap. Bye.